Sakit apa sih hari ini? Saya itu pertama mengidap penyakit gagal ginjal kronis. Kalau merenung ya, terus lagi berdoa, ya Allah, jangan sembuhkan aku, jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya bersama saudara saya, yaitu kakak sepupu saya yang luar biasa kehidupannya dan juga banyak pengalaman hidup yang beliau sudah lalui, dan juga banyak sekali motivasi yang mungkin bisa kita ambil pelajaran darinya. Dan langsung saja kita perkenalkan, yaitu Deden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Deden, saudara sepupunya Ustaz Habib. Iya, Deden, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Waduh, saya udah nginep 2 hari di sini, nyaman banget rumahnya, luar biasa. Alhamdulillah, semoga berkah. Jadi teman-teman, saya tuh setiap liburan kadang datang ke rumah ayah Deden untuk berlibur, terus juga saya ngajak orang tua, ngajak warga untuk datang ke sini, dan kita biasanya bermalam di sini 2 hari, 3 hari, dan tempatnya luar biasa dari rumah kayu ini. Dan ini dibangun tahun berapa ya, Adin? Bangun tahun 2019 akhir. Oh, udah lumayan lama ya, berarti kurang lebih 6 tahun. Adeden, sebenarnya Adeden tuh aktivitasnya apa aja ya? Aktivitas sekarang dengan karena kondisi kondisi, jadi akhirnya aktivitasnya di rumah. Oh, di rumah aja. Jadi kegiatan di rumah, nggak di lapangan, karena kan disesuaikan dengan kondisi. Oh gitu. Sekarang usia udah berapa nih? Usia 52 apa? 52, lumayan jauh dari habis. Deden, sebenarnya Apis pengen banyak belajar banget dari Deden nih tentang pengalaman hidup, terus motivasi hidup. Kadang kita nih yang dikasih begini aja banyak ngeluh banget, bahkan sampai ada banyak yang nggak bersyukur dalam kehidupan. Tentunya kehidupan ini begitu panjang, usia kita masing-masing berbeda, tapi pengalaman hidupnya juga berbeda-beda gitu. Terutama Deden, Hafiz tuh mendengar Deden tuh mengalami sakit ya, yang sampai sekarang lumayan lama gitu ya, yang dideritanya. Sakit apa sih Deden? Saya itu pertama mengidap penyakit gagal ginjal kronis. Gagal ginjal kronis yang stadium 5. Jadi pas tahun divonis itu tahun 2006 awal. Divonis sama dokter stadium 5, gagal ginjal kronis stadium 5 yang diakibatkan dari hipertensi. Oh, hipertensi. Karena waktu saya itu masih muda, umur 30 tahunan lah. Emang penyebab utamanya itu apa sih, Deden, gagal ginjal itu? Gagal ginjal itu pertama bisa dari hipertensi, bisa dari diabetes, bisa dari asam urat dan lain-lain lah. Kalau saya yang membawa kena gagal ginjal itu dari hipertensi. Dan hipertensinya ya karena genetik juga, genetik dari orang tua. Ada keturunan. Dan saya masih muda waktu itu, jadi itu usia berapa dia? 30. Umur 30 tahun masih muda lagi. Aktifnya ya? Jadi aktif aja, pas lagi tinggal di Jakarta. Nah, waktu masih muda saya bergelut di bidang arsitek dan kontraktor. Oh, betul. Jadi karena kecapean juga sih. Pas di masa itu mungkin lagi semangatnya kan, Deden ya? Semangatnya kerja, mungkin sampai tengah malam kerja dan lain sebagainya gitu ya.
mungkin juga salah satu penyebabnya juga ada orang yang banyak di luar sana yang udah ada usia kecil, bahkan ada anak kecil itu ada juga yang udah kena atau ada dan Iya. karena mungkin bisa juga pengaruh dari pola makan ya, Iya. ada dan ya. Kalau anak-anak kebanyakan ada teman-teman saya juga sama di rumah sakit, anak-anak yang SD, SMP itu karena dari pola 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 makan nggak bener. Jadi kalau anak-anak itu biasanya dari jajanan sekolah. Kalau jajanan sekolah kan kayak makanan berwarna, Benar-benar makanan yang aneh-aneh lah, yang manis-manis. yang manis-manis. Nah itu yang natriumnya yang tinggi, yang apa? Yang diproduksi dengan pabrik-pabrikasi lah. Nah, itu natriumnya tinggi, jadi itu anak-anak yang masih ini kenanya dari situ. Kenanya dari situ kebanyakan ya. Dan pertama kali dengar Adeden divonis seperti itu atau didiagnosis seperti itu sama dokter, itu apa pengaruhnya dari kehidupan Adeden? Pengaruhnya banyak sekali. Karena waktu dengan umur 13 tahun, saya masih muda, Iya benar. dan waktu itu kebetulan pas lagi job-jobnya pekerjaan banyak, orderan banyak, terus keluar anak masih kecil. Jadi kalau waktu di polis itu pertama kayak nggak percaya, kayak nggak nerima gitu. Wah, nggak nerima kalau umur seperti waktu itu udah divonis gagal ginjal, dan maksudnya baru merangkak ya lebih Biasanya di usia 30 emang lagi naik-naiknya gitu. lagi pas di polis gitu ya, pertama sih nggak percaya. Tapi pengaruh terhadap keluarga gimana? Nah, itu pasti yang paling utama itu adalah dari pihak dari pihak istri, dari pihak keluarga, mendukung atau enggaknya, yang bisa support atau enggaknya. Itu yang pihak paling penting adalah keluarga. Oh, berarti motivasi yang semangatin Ayah Deden ketika itu adalah melihat keluarga pertama kali ya. Gitu. Itu yang menyebabkan Ayah Deden tuh lagi bangkit lagi dari keterpurukan ketika itu, habis itu semangat lagi gitu ya. Oh, gitu. Itu kurang lebih berapa tahun tadi Deden? Sempat mungkin jadi malas kerja, jadi apa? Dari awal itu pas awal kena di polis itu ya mungkin 2 tahun lah. 2 tahun ada proses adaptasi antara nerima atau tidak, terus ikhlas atau tidak, itu 2 tahunan. 2 tahunan. Masya Allah. Tapi habis mendengar cerita nih dari Teh Hani, itu Deden ketika sakit dan didiagnosis seperti itu dan mulai bangkit, itu mulai keberkahannya bertambah gitu Deden. Jadi Deden jadi bisa bangun rumah di Lembang ini, rumah kayu ini yang luar biasa bagusnya. Terus juga memiliki ya beberapa aset-aset yang membantu dalam finansial ekonomi rumah kan gitu. Itu bisa diceritain nggak Deden? Ya. Jadi awal di polis itu waktu tahun 2006 itu di Jakarta. Berarti waktu kecil juga pertama di Jakarta. Nah, karena di Jakarta itu pada awal tahun itu, pokoknya kalau di ginjal pas lagi susah-susahnya, pas lagi rumah sakit juga nggak semuanya tersedia buat mesin untuk pasien gagal ginjal. Akhirnya dikarenakan di Jakarta udah tidak memungkinkan, akhirnya saya cari keluar untuk pindah ke Bandung. Dan kebetulan waktu itu masih pertama dapat informasi di RSKG Habibie, jadi khusus rumah sakit ginjal. Awal itu saya nyoba ke sana dan alhamdulillah dikasih jadwal dari sana. Akhirnya pindahlah saya. Pindah ke Bandung. Domisili juga pindah ke Bandung. Nah, pas udah di Bandung, ya karena waktu itu istri saya masih kerja, nah akhirnya berpisah dulu karena memang saya akhirnya dirawat di Bandung, keluarga saya di Jakarta.
Ya akhirnya alhamdulillah bisa adaptasi. Oh, Masya Allah. Bisa adaptasi, terus udah agak tenang karena kita udah dapat tempat yang udah Enak lah. enak gitu, jadi Tersedia terus dan udah jadwal ya. terjadwal, jadi udah tenang, udah tenang itu alhamdulillah. Karena kan klien-klien saya juga kan masih di Jakarta tuh. Akhirnya kan saya masih bolak-balik Jakarta Bandung untuk istilahnya kerjaan-kerjaan yang dari klien-klien lama. Dan akhirnya saya pindah di Bandung, dapat klien yang di Bandung. Oh, Masya Allah. Nah, waktu Padahal itu udah stay di Bandung tuh ya. Akhirnya dapat di Bandung. Nah, tuh. dapat di Bandung ya alhamdulillah. Saya berkat doa dengan kesabaran juga. Akhirnya dapat klien di Bandung dan Banyak proyek ya. alhamdulillah banyak proyek lah, banyak pekerjaan. Dan udah saya jalanin. Ya intinya gitu. Kita dari proyek itu banyak akhirnya bisa lah tuh bangun di sini. Ya mungkin sebelum dari itu, pertama kan saya dapat dulu dengan pola hidup kita ya. Oh iya. Karena biasa sibuk, terus nggak ada proyek, terus buat kebutuhan juga banyak. Iya. Akhirnya ya ikhlas aja dulu, ikhlas terima apa adanya gitu. Ya Allah, karena saya ikhlas terus terima, alhamdulillah Allah masih memberi kepercayaan buat mengelola beberapa proyek dan alhamdulillah sukses. Sukses berapa tahun, 2 tahun lah mengelola proyek, ya sukses ya, dan alhamdulillah itu kerjanya di rumah aja, Dede. itu di rumah. Masya Allah. Karena kan alhamdulillah kliennya juga udah ngertiin bahwa keadaan saya harus mengolahnya di rumah. Jadi saya kayak bentuk konsultan gitu. Oh, Kayak konsultan saya kerjain di rumah. Akhirnya ya ngerekrut teman-teman buat ke lapangan, akhirnya saya sampai selesai. Oh, Masya Allah. Itu di usia 30 sampai sekarang berapa lama Deden ya? Hampir 20 tahun. 20 tahun. Bayangin. Dari berkat keikhlasannya, Allah memberikan keberkahan berupa kehidupan yang luar biasa Deden ya, Den. Nah, sampai sekarang tuh. Dan juga sebenarnya nih, Hafiz mau nanya nih Deden. Kok Deden tuh bisa benar-benar kuat ataupun ikhlas dalam menerima hal ini gitu? Apa sih kuncinya tuh Deden? Kuncinya harus intinya husnuzon sama Allah. Pertama kan sudah sakit wah, berarti kita udah putus harapan, berarti kerjaan hilang, udah nggak bisa dapat apa gitu kan. Tapi pas kita husnuzon, alhamdulillah Allah tuh memberikan kepercayaan, memberikan kekuatan kepada kita bahwa dengan kamu sakit itu belum tentu Allah tidak punya kegiatan apa-apa, ternyata itu dibalik semuanya gitu. Jadi dibalik itu ada hikmahnya itu berarti kayak rezeki itu datang sendiri gitu. Insya Allah. Asal yang kita yakin gitu ya. Kita yakin dan ikhlas, Ikhlas dan apa yang Allah berikan, dan masih terus semangat ya, iya. Pantang menyerah dan juga nggak boleh berputus asa dalam kondisi yang sekarang. Kata Rasulullah kan, kalau orang yang sakit itu dihapus dosa-dosanya. Amin. Sehingga dari dosa-dosanya itu hilang dan menjadi bersih gitu. Kadang-kadang Sehingga bisa kedekatan kita lebih dekat lagi sama gitu, kadang-kadang Allah, gitu. kalau merenung ya, terus lagi berdoa, ya Allah, jangan sembuhkan aku, jangan, lebih senang, lebih nyaman, lebih tenang kadang seperti ini gitu kan. Jangan, belum tentu aku disembuhkan berarti kayak tadi penghapus dosa itu berarti diberlakukan lagi gitu kan. Ya buat saya itu seperti itu, jadi ya lebih tenang sakit
gendang sakit daripada sehat. Karena kan kalau dengan sakit ya pasti kemauan apa yang diceritakan capek. Kayak misalnya mau sakit di rumah, bisa beli tanah, bisa beli tempat. Itu masalah kita juga masalah sehat mah. Iya, itu luar biasa. Makanya pas ceritain Teh Hani itu habis, wah luar biasa. Jadi ketika Adeden sakit itu malahan keberkahan malah naik gitu kan. Nah itu kan menurut saya tuh memang Allah sudah atur ya gitu ya. Kayak sih dibawa kembali kuliah. Oh ini ya Allah, biayanya dari mana gitu kan. Tapi saya udah sampai Allah harus kasih jawaban banyak. Aku kan harus pakai lagi aja. Tapi waktu itu udah dikasih KCP, dikasih beasiswa. Jadi aku nggak terbalik. Wah harus dari duit spesial aja. Jadi alhamdulillah. Kalau nggak salah kemarin sempat ngedrop ya, Deden ya? Nah, ngedrop itu karena puasa mungkin. Iya, jadi tahun kemarin kan aku pas 4 kali gagal, pas lagi cuci pusing buka. Nah kalau kemarin kan masa aku bisa cara-caranya gini, oh berarti jalanin aja Pak. Biasa sahur, puasa lagi normal. Dan intinya tergantung niat, asal kita kuat gitu. Iya. Akhirnya berapa kali lu yang terakhir itu yang terakhir ya? 10 hari terakhir ya? Itu berat-berat terakhir ya, mungkin karena ada ekstra yang aku tiap malam ke rumah ke masjid gitu. Jadi abang angin kalau capek terus kurang tidur ya, kurang istirahat. Jadi pas kali itu langsung ngedrop. Kalau ngedrop tuh muntah-muntah gitu? Muntah sama pusing. Kayak karena kan kalau gitu nggak boleh sampai pingsan gitu. Akhirnya tetap gerak gitu. Ya buka puasa ya teh manis, minum teh manis. Jadi sekarang tapi memang kalau apa namanya kalau pernah terjadi begitu kayak gitu sering nggak sih? awal-awal aku adaptasi. Adaptasi pertama juga berjalan. Pertama itu jalan lebih. Abang benar pas. Itu katanya ada yang dari sini, ada yang dari sini, ada yang dari sini, ada juga. Kalau dulu dari sini dari Paha. Oh dari Paha ada juga. Ada setahun dari saya dari Paha. Min ada operasi di sini. Dari sini. Kalau sekarang ada dimudahkan. Jadi kalau pasien pasaran di Paha kasihan. Kalau tidak di sini ya pasti. Oh di sini ada nih. Berarti sekarang ada di sini? Enggak, udah nggak berlaku itu mah. Oh. Itu mah hanya untuk sementara aja. Sementara boleh operasi itu mungkin 2 bulanan di sini. Kalau ini udah bisa dipakai bisa. Tapi sekarang biasa di sini ya. Bayangin teman-teman, 20 tahun kuncinya adalah selalu husnuzon sama Allah dan juga ikhlas menerima atas apa yang Allah telah berikan kepada kita semuanya. Itu pernyataan dari Ayah Deden. Ayah Deden, Hafiz juga pengen belajar banyak nih. Ayah Deden, sebenarnya Ayah Deden yang menurut Ayah Deden nih, ya kadang manusia itu kadang turun lagi imannya, kadang naik lagi imannya gitu. Tapi hal itu ada kan Ayah Deden? Ada pasti. Ada ya, kayak misalkan ada rasa mengeluh ketika itu, ada rasa capek gitu, ada gitu ya gitu. Itu buat kembali semangat lagi tuh apa itu? Ya itu kalau capek sih pasti ada. Namanya juga itu kan. Kalau masih capek terus semuanya tidak mendukung gitu ya. Berarti kira udah suka pesimis gitu ya. Gitu. Tapi akhirnya dengan aku kuatkan, aku deketin Allah gitu ya. Allah. Husnuzon sama Allah juga. Emang di situ jawabannya. Oh, bahwa ya gitu, pas lagi gitu dikuatkan hati, terus dikuatkan semangat, kayak gitu. Tapi Adeden, Hafiz ngeliat Adeden tuh luar biasa kuatnya, terutama
dikasih kondisi seperti ini tetap terus bekerja dengan semangat, apalagi ibadahnya nih teman-teman, luar biasa. Ibadahnya beliau juga semangat banget. Kenapa? Karena kuncinya husnuzon sama Allah itu yang tadi ya, Deden ya. Jadi setiap subuh kalau saya nginep di sini tuh teman-teman, itu kita bareng-bareng sholat subuh di masjid gitu. Itu pun Adeden di dekat rumahnya ini ada masjid dan beliau aktif di masjid juga. Sudah nggak Adeden gitu ya? Ya sedikit lah. Nggak tahu ini juga. Adeden, kita sebagai mungkin Adeden punya nasihat buat kita semuanya gitu, buat mungkin ada yang nasihatin buat teman-teman yang ada yang punya sakit yang sama seperti Adeden, apa sih nasihat buat mereka Adeden mungkin ke teman-teman? Mungkin ada sedikit nasihat buat teman-teman yang kehidupan seperti saya. Ya intinya itu, pertama kita tuh harus wajib sujud sama husnuzon sama Allah. Karena dibalikan itu justru kebalikannya Allah kasihkan. Kita kasih menderita seperti itu, dia hikmahnya itu bahkan sebaliknya. Ada keberkahan kepada itu yang kita nggak mungkin jadi mungkin Kak. Yang tadinya yang mustahil jadi terpenuhi ya gitu, dijalankan. Masya Allah. Allah itu maha membolak-balikan hati gitu kan. Kita yang melakukan pas lagi kita di belakang itu padahal ada yang hikmah yang benar-benar di bawah semuanya Allah yang siapkan buat kita ya. Kalau itu kan tadi buat teman-teman yang sama sakitnya seperti Adeden, dan sekarang buat teman-teman yang sehat ya Adeden, apa sih nasihatnya Adeden? Ya ada yang bersyukur. Pandai bersyukur ya. Kalau yang sehat, kalau yang sehat, kalau kita bersyukur, ternyata ada yang lebih berat hidup dari kita gitu ya. Kayak saya kan sakit tinggal giginya gitu. Kalau yang sehat ya tinggal bersyukur aja, harus bersyukur dengan memakai kesempatan kesehatan waktu untuk beribadah. Karena memang kalau menurut ulama a'la darajat rizq, jadi tingkatan rezeki yang paling tinggi itu adalah kesehatan teman-teman. Makanya ketika kita lagi sakit ataupun ketika kita sehat, maksimalkan waktu sehat itu dengan sebaik-baiknya. Itu kata ya Deden, jangan lupa untuk selalu bersyukur. Nah mungkin ada sedikit lagi yang saya pengen tanyakan kepada Adeden. Adeden, ini terakhir nih Adeden, dari selama ini 20 tahun kurang lebih Adeden sakit ya, dan itu kan nggak sebentar, luar biasa. Ada beberapa teman nggak Adeden yang tadinya seperjuangan sama Adeden ketika cuci darah itu ada yang sampai sekarang yang masih ada kan? Kalau saya lihat sih, kalau yang sakit perjuangan dengan saya dengan satu orang. Satu orang. Kemarin yang pas habisnya itu pas lagi itu virus COVID. Virus COVID. Habis seangkatan saya udah habis semua. Udah habis semua sekarang. Kalau sekarang bisa berapa orang lah ya? Satu orang lah itu. Yang masih bersama gitu. Mudah-mudahan kita doakan teman-teman Adeden selalu sehat, diberikan kemudahan, kelancaran rezeki, keberkahan, dan terima kasih Adeden atas kesempatannya buat saya ngobrol dan banyak belajar. Dan jujur tidak semuanya kita bisa seperti Adeden gitu. Adeden yang dikasih kondisi seperti itu bisa kuat, bisa semangat dalam berjuang hidupnya, sedangkan kita dikasih kesehatan yang kadang-kadang malas-malasan gitu. Makanya sekali lagi teman-teman, maksimalkan waktu sehat kita sehingga kita bisa belajar dan juga bisa banyak aktivitas yang positif
untuk selalu dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu aja dari kami. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya Deden, dan sekali lagi terima kasih banyak. Keluarga saya itu selalu datang ke sini ngerepotin. Ya, sama-sama. Senang kalau bisa kita dijenguk dengan keluarga yang dari jauh-jauh. Mudah-mudahan berkah buat semuanya. Amin ya robbal alamin. Tapi jujur ini rumahnya enak banget gitu. Rumah kayunya enak banget, nyaman, dingin, karena di Lembang dekat Boska. Jadi kalau teman-teman mungkin yang ingin melihat rumah Deden, rumah Deden itu unik sendiri, yaitu rumah kayu yang berada dekat Boska. Mungkin cukup sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf, dan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.